Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama membuat isiannya. Rebus 200 gram filet dada ayam di dalam air mendidih sampai empuk ya. Setelah ayamnya empuk, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai hangat. Setelah hangat, lalu potong dadu kecil atau suwir-suwir dan sisihkan. Kemudian siapkan 100 gram wortel, potong dadu kecil. Lalu rebus wortelnya sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan, lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 150 gram kentang, kupas dan cuci, dan potong dadu kecil. Kemudian rebus sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan, lalu sisihkan. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Setelah minyaknya panas, masukkan 4 siung bawang merah yang diiris tipis dan 3 siung bawang putih yang digeprek lalu dicincang halus. Tumis kedua bawang sampai harum. Setelah harum, masukkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris tipis dan tumis sampai daun bawangnya layu. Lalu masukkan potongan ayam. Masukkan kentang. Wortel, tambahkan 70 ml air dan aduk rata. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, boleh diganti dengan kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Masak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap ya. Airnya sudah menyusut dan kering. Lalu tes rasa. Jika rasanya sudah pas, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya untuk membuat kulitnya, masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai rata. Kemudian tuang 100 ml air hangat secara bertahap sambil diaduk.
Teruskan mengaduk dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Aduk sampai adonan tercampur rata dan bisa dibentuk. Lalu bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Adonannya lebih lentur. Kemudian bagi dan timbang adonan masing-masing 25 gram atau sesuai selera. Adonan yang belum dibentuk, masukkan ke dalam wadah tertutup supaya tidak kering. Ambil satu adonan dan bulatkan. Lalu gilas tipis adonannya. Lalu beri 1,5 sendok makan isian. Kemudian lipat. Rekatkan dan tekan-tekan bagian pinggirnya. Lalu pilin. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, lalu masukkan pastelnya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang ya? Lalu angkat dan tiriskan. Jika pastelnya ingin disimpan di dalam kulkas, goreng sampai setengah matang saja ya.
Pastel isi ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, gurih, dan renyah. Cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 3 lembar daun jeruk, sobek-sobek, satu batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Bisa diganti dengan 2 cm kunyit dan haluskan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, lalu angkat dan saring. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 100 gram tepung tapioka ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram tepung terigu dan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah dingin sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Lalu diamkan selama 15 menit. Sambil menunggu adonan didiamkan, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram gula pasir. Aduk dan kocok sampai tercampur rata dan gulanya larut. Setelah 15 menit, masukkan kocokan telur ke dalam adonan. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan munjung margarin yang sudah dicairkan. Dan aduk kembali sampai adonan benar-benar tercampur rata. Lalu tutup wadahnya dengan serbet bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Lalu aduk adonan sampai buihnya hilang.
Panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan terlebih dahulu supaya buihnya hilang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Jangan tutup cetakannya, biarkan permukaan kuenya sampai berpori. Permukaan kuenya sudah berpori, lalu tutup cetakannya dan panggang kuenya sampai matang. Untuk cetakan bagian tengahnya sudah matang terlebih dahulu, jadi saya angkat. Tutup cetakannya kembali dan panggang sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Bika Ambon ekonomisnya siap disajikan ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur, tapi rasanya enak banget, berserat cantik, dan teksturnya kenyal empuk. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, lumatkan 300 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Lalu sisihkan. Kemudian masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 80 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan sepi tinggi sampai adonan mengembang dan kental, yaitu sekitar 6 menit. Adonannya sudah mengembang dan kental. Kemudian matikan mixernya. Selanjutnya masukkan tape singkong yang sudah dihaluskan. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai rata. Kemudian tambahkan 100 gram tepung terigu sambil diayak. Lalu 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, dan aduk dengan spatula sampai adonan tercampur rata. Kemudian masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan di bawahnya.
Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan cetakan. Bisa menggunakan cetakan kue lainnya. Di sini saya menggunakan aluminium foil cup bulat seperti ini. Lalu olesi tipis seluruh sisi cetakan kue atau aluminium foil cupnya dengan minyak goreng. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan atau hampir penuh. Selanjutnya siapkan kismis secukupnya untuk topping. Beri kismis secukupnya di atas kue sambil ditekan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 25 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 25 menit, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai kuenya dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Prol tape mini kukusnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit, dan teksturnya lembut dan sangat empuk. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, lelehkan 70 gram DCC yang sudah diiris tipis dengan 110 ml minyak goreng dengan cara ditim. Tim sampai DCC-nya leleh dan tercampur rata. DCC-nya sudah meleleh. Lalu angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Kemudian masukkan 3 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 125 gram gula pasir dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak, sekitar 7 menit. Setelah 7 menit,
Adonannya sudah mengembang, putih dan getah berjejak. Lalu matikan mixernya. Selanjutnya tambahkan 80 gram tepung terigu sambil diayak, 30 gram coklat bubuk, ayak dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan campuran DCC dan minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya siapkan cup tin wall yang tebal ukuran 150 ml. Lalu masukkan adonan sampai setengah cup tin wall-nya. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan sedikit apinya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 25 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Saya menggunakan kukusan dengan tutup yang ada lubangnya, jadi tidak perlu dibungkus serbet ya. Setelah 25 menit, sudah matang, lalu angkat. Biarkan sampai dingin ya. Setelah browniesnya dingin, saya akan membuat kuah coklatnya. Tuang 250 ml susu cair full cream ke dalam panci. Tambahkan 150 gram DCC yang sudah diiris tipis. Lalu masak dengan api sedang cenderung kecil sampai DCC-nya meleleh.
Kemudian tambahkan 1 sendok makan maizena yang sudah dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Aduk sampai adonan tercampur rata dan agak mengental. Sudah tercampur rata dan agak mengental, lalu matikan kompornya dan angkat. Selalu aduk sebelum dituang, lalu tuang secara merata di atas browniesnya. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, lalu beri topping sesuai selera. Brownies lumernya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, lembut, dan coklat banget. Cara membuatnya juga sangat mudah.